Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah kenali Tuhan lebih lagi. Kenali siapa? Kenali Tuhan lebih lagi. Rasanya Bapak Ibu Saudara, pesan yang Tuhan berikan buat kita semua pagi ini, rasanya juga bukan sesuatu yang baru ya. Kayaknya lumayan sering Tuhan menyampaikan pesannya buat setiap kita untuk ayo kenal Dia. Kenali maksud Tuhan, ya beberapa pesan-pesan yang sudah Tuhan berikan buat kita, mengajak untuk supaya kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi Tuhan mungkin masih melihat gini, nggak sedikit orang percaya yang belum terlalu mengenal pribadinya. Ya makanya pesan ini kan Tuhan sampaikan buat kita karena Tuhan mungkin melihat ya banyak yang belum terlalu mengenal Tuhan. Atau tepatnya gini, Tuhan mau kita mengenal Dia lebih intim lagi, ya. Yang namanya keintiman itu nggak bisa cuman sekedar kita di sini dia di sana gitu. Keintiman adalah berbicara waktu kita berjumpa dengan Dia, ya. Ini berbicara waktu kita sama sesama teman. Kita mau lebih akrab, kita nggak bisa dia di sana kita di sini gitu. Dengan pasangan kita nggak bisa kita bilang kita intim, tapi kita berjauhan sama Dia. Keintiman adalah bicara tentang kedekatan. Kita nggak bisa bilang kita intim sama Tuhan, tapi sambil Tuhan entah di mana dan kita di mana gitu. Tuhan mau kita mengalami sebuah kedekatan. Tuhan bahkan mau kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi. Ya. Jadi ini bukan lagi tentang belajar mengenal tentang Dia. Ya. Jadi gini ada istilah bukan tentang to know about Him. Nggak salah dengan itu ya. Tapi bicara tentang to know Him personally. Ya seringkali banyak orang percaya ya mengenal tentang Yesus gitu ya, nggak salah dengan itu. Mengenal tentang kisahnya, perjalanannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, perkataannya, ayat-ayatnya dan lain, nggak salah dengan itu dan memang itu perlu ya kita pahami tentang kisah tentang Yesus. Tetapi yang dimaksud pengenalan akan Tuhan bukan sekedar mengenal tentang Tuhan, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Ada sebuah perjalanan bersama Tuhan, di mana kita berjalan bersama Dia secara pribadi, ketika dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Nah di situ kita baru kenal Tuhan. Aku tahu tentang Tuhan, tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita kenal lebih lagi sama Dia. Oleh sebab itu, mau nggak mau kita harus senantiasa mau bersama-sama berjalan. Ya saya sering pernah sampaikan kan sama Bapak Ibu Saudara di dalam ruangan ini. Kalau dibilang kenal nggak, saya bilang saya kenal gitu. Tapi beda ketika suatu kesempatan kita berjalan pergi bersama-sama di dalam sebuah perjalanan. Di situ saya kenal lebih lagi. Dan di situ Bapak Ibu lebih kenal saya lebih lagi. Waktu kita berjalan bersama. Nah saya mau ajak kita buka Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17, satu ayat ini saya ajak kita baca bersama-sama, sudah terpampang di depan, 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Jadi Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang percaya di dalam Kristus untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan ini banyak kegunaannya ya. Selain ini juga membangkitkan orang-orang percaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam setiap keadaan. Orang-orang yang memiliki iman yang teruji waktu kita mengenal Tuhan lebih lagi. Nah tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya buka versi Amplified, di situ ada sebuah penjabaran yang membuat kita lebih paham. Maksudnya gini ya, di dalam versi Amplified, di situ dikatakan supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah di situ dikatakan that gives you a deep and personal and intimate insight. Ya, artinya apa sih? Untuk memberikan kepadamu sebuah pemahaman yang dalam, pemahaman pribadi dan yang lebih intim di dalam pengenalan kita yang sejati akan Dia. Kita mengalami sebuah kedalaman, hubungan yang lebih pribadi lagi, yang lebih intim lagi.
Sehingga di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, setiap orang percaya mampu menghadapi pergumulan, problema, dan tantangan dengan baik tanpa kehilangan bahwa Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita. Seringkali tanpa pengenalan akan Tuhan, kita begitu mudah menjudge Tuhan. Ternyata Tuhan begitu sama aku. Ternyata dia pribadinya pilih kasih Tuhan. Ternyata Tuhan itu gak adil. Ya seringkali kenapa ada sebutan-sebutan yang salah tentang Tuhan terhadap kita misalnya. Karena apa? Kurang kenal. Ya, kurang mengenal dia. Misalnya Daud, Bapak Ibu Saudara. Kalau Daud gak membangun pengenalan akan Tuhan hari lepas hari. Banyak yang dia gak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Seorang gembala muda usia yang sehari-harinya dipercayakan untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia merasa dia mengalami sebuah kehidupan rutinitas yang baik sekali. Rasanya dia udah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dia pulang, dia menyelesaikan tanggung jawabnya. Ya nggak ada masalah hari lepas hari. Tapi sejak dia disuruh ayahnya ke lokasi di mana kakak-kakaknya berada yang waktu itu ada sedang berhadapan pasukan Israel dengan Filistin, di mana muncul Goliat di situ kan, dan kita tahu kan Daud yang ada di situ kemudian dia bertindak dan luar biasa, Goliat dikalahkan, ditebas lehernya. Dan sejak peristiwa Goliat dan sejak peristiwa heroik lainnya yang dilakukan oleh Daud, sejak itu hidupnya berubah. Ada Saul yang menghendaki Daud mati. Ada Saul yang merasa tersaingi. Dan kemudian jalan hidupnya adalah terus dikejar hari lepas hari sama Saul. Ini kan gak bisa dimengerti sama Daud. Apa salahnya? Hidupku dulu aman-aman aja. Kenapa sejak peristiwa-peristiwa itu kok kemudian jadi pada benci? Kenapa ada Saul dengan beribu-ribu pasukannya itu mengejar dia dan menghendaki kematiannya. Dan pelarian Daud itu bukan cuma sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Bahkan menurut catatan sejarah bisa belasan tahun itu, 10 tahun, 10-11 tahun. Pelarian Daud dari satu tempat ke tempat, dikejar, hampir kena, dia lari lagi. Ini kan menurut pemikiran Daud, ya ampun kenapa hidupku jadi begini. Nah kalau dia nggak membangun pengenalan akan Tuhan di dalam masa-masa dikejar, atau masa-masa yang dia bangun ketika dia menggembalakan kambing domba, pada waktu itu rasanya dia pikir Tuhan jahat. Bahkan memang di salah satu mazmurnya Daud pernah menulis sesuatu yang salah tentang Tuhan. Tetapi memang di mazmur itu juga dia menyadari bahwa dia mengetahui bahwa ternyata Tuhan gak begitu maksudnya. Ya, misalnya di Mazmur 13 saja, di Mazmur 13 ayat 2-3, saya cuma mau menyampaikan bahwa Daud juga pernah mengalami sebuah kesalahpahaman sama Tuhan. Ya, Mazmur 13 ayat 2. Ya, di sini kita juga pernah bahas tentang itu kan, Mazmur 13 itu. Di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Yuk dimunculkan. Berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus menerus. Ini kan sebuah kesalahpahaman Daud akan Tuhan kan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan pasti akan berkata, aku gak pernah lupa akan engkau. Aku menyertai engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau menghadapi masalah yang gak mudah ini. Tapi dari pihak Daudnya, dia merasa lagi ditinggalkan Tuhan. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Dia merasa Tuhan lagi berbalik. Dia merasa Tuhan lagi menjauhi dia. Yang pada kenyataannya enggak. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Dia selalu sedang sendiri. Tapi dari pihak Tuhan, dia selalu ada bersama-sama dengan anak-anaknya. Nah ini kan yang gak klop kan. Kenapa? Penyebabnya gak mengenali Tuhan. Nah lewat pesan ini Tuhan mau sama-sama kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, untuk yuk bangun pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Karena gini, akan terjadi banyak kesalahpahaman.
Akan banyak terjadi kesalah mengertian kita kepada Tuhan. Ada istilah gagal paham. Ya dulu berapa tahun yang lampau kita kan pernah dapat pesan bahwa jangan gagal paham. Seringkali ketidakmengenalan akan Tuhan membuat kita gagal paham sama Tuhan. Ya pada masa sekarang pun Bapak Ibu Saudara. Nah makanya gini, di masa sekarang di mana banyak orang yang dalam aktivitasnya ngalami kenyamanan, ayo mari kita belajar untuk jangan nyaman dengan merasa cukup kenal Tuhan gitu maksudnya. Tuhan itu terlalu dahsyat, katakan amin. Memang kita nggak bisa memahami Tuhan, bahkan tokoh-tokoh iman di Alkitab pun berkata, wah terlalu dalam, terlalu besar, terlalu dahsyat. Tetapi bukan artinya kita nggak mau mengejar pengenalan akan Dia gitu. Rasul Paulus, seorang yang sangat mengenal Tuhan pun menulis bahwa dia terlalu luar biasa untuk dipahami. Tetapi bukan artinya dia berhenti untuk tidak mau belajar untuk memahami Tuhan lebih lagi. Banyak hal yang bisa membuat rasa nyaman di masa sekarang dengan segala teknologi. Tetapi mari kita juga belajar untuk melepaskan kenyamanan kita untuk mau ngejar Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Karena beberapa waktu yang lalu kita terima pesan-pesan yang wow, Tuhan buka jalan buat kita, katakan amin. Ya, Tuhan memberikan kemenangan lagi. Tuhan akan memperluas daerah kita. Tetapi kemudian Tuhan mah kayaknya cuma ngehibur-hibur gitu aja gitu ya. Nah, karena apa? Kalau kita kurang mengenal Tuhan, maka kita anggap itu cuma pesan-pesan hiburan. Tapi kalau kita kenal siapa yang bicara? Kenapa orang seringkali nggak gitu percaya? Karena nggak gitu kenal bahwa yang bicara ini lebih daripada presiden. Yang bicara ini lebih daripada raja di bumi. Ini raja di atas segala raja yang bertitah. Yang bersabda. Nah kalau kita kenal siapa yang bicara. Wow. Nah tapi masalahnya gini. Seringkali kita kurang begitu mengenal. Ini mah Yesus yang manusia. Ya mungkin. Jadi kekurangan pengenalan akan Tuhan membuat hal luar biasa yang Tuhan lakukan. Pernah satu kali ya, hal luar biasa yang Yesus lakukan di tengah-tengah muridnya. Tidak membuat murid-muridnya mengerti apa yang Yesus sedang lakukan kan. Markus 6 ayat 52. Murid-muridnya cuma melihat, mengalami dan ada di tengah-tengah peristiwa ajaib yang sedang Yesus lakukan. Kemudian setelah itu dikatakan bahwa sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga ngerti dan hati mereka tetap degil. Kata mengerti di sini yang digunakan adalah kata suniemi ya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Kata suniemi itu adalah kata belum ngerti secara keseluruhan, baru ngerti parsial-parsialnya. Jadi kalau puzzle itu belum kegabung membentuk sebuah gambar. Mereka belum mengerti secara utuh maksudnya. Apa sih ini maksud Tuhan sebetulnya? Jadi mereka hanya ngerti sepotong aja, sepotong kecil. Belum ngerti paham seluruhnya. Dan hati mereka tetap degil. Ya. Kata degil yang dipakai di sini adalah mereka belum paham maksud Tuhan sebetulnya. Dan kadang-kadang degil ini karena mereka nggak terlalu mau tahu juga. Padahal di kisah ini kan luar biasa. Yesus memberi makan 5.000 orang, 5.000 laki-laki. Dan muridnya ikut ambil bagian dalam peristiwa itu. Dan peristiwa itu kan sampai hari ini di seluruh dunia. Soal 5 roti, peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu salah satu mujizat. Jadi kalau ditanya mujizat apa yang paling terkenal di Alkitab, yang dikenal sampai anak-anak sekalipun. 5 roti 2 ikan. Tentang bagaimana kedahsyatan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Dengan potongan-potongan kecil ikan dan roti itu dipecah-pecahkan menjadi memberi makan sekian ribu. Bahkan kalau di total-total semuanya yang hadir bisa belasan ribu atau puluhan ribu. Dan itu murid-murid ada di situ dan mereka tetap gak ngerti. Apa sih maksudnya guru kita?
Dia lagi ngapain sih tadi gitu ya. Aku mah nggak ngerti. Nah ini yang sangat disayangkan. Ini membuat apa Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebetulnya banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan udah nyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali karena kurang pengenalan kita nggak ngerti. Ketika kita diperhadapkan dengan fase berikutnya, kita nggak terlalu belajar juga. Nggak sedikit orang belajar yang nggak belajar juga. Orang percaya yang nggak terlalu belajar juga dengan apa yang telah Tuhan nyatakan sebelumnya. Kalau dulu khawatir dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, wow dahsyat. Nah kembali ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita khawatirnya sama lagi kayak waktu itu. Nah ini menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih lagi melalui sebuah perjalanan yang lebih dekat. Ya, sama-sama setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara. Melalui sebuah perjalanan yang lebih dekat, Tuhan kita terlalu dahsyat, katakan amin. Dahsyat secara diri pribadinya, dan ingat dahsyat pula akan rencananya yang Dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus paham, betul Dia dahsyat. Dan dahsyatnya Dia itu jauh lebih dahsyat apa yang kita pikirkan tentang kedahsyatan Dia saat ini. Dan kedahsyatan diri pribadi dia juga memiliki kedahsyatan yang luar biasa kan rencananya dalam kehidupan saya Bapak Ibu dan Saudara. Ini harus kita pahami. Karena kita merasa hidup kok begini-begini aja gitu. Kayaknya nggak seru amat sih gitu. Artinya kita kurang mengenali bahwa Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupan kita. Nah ketika orang percaya tidak berusaha untuk mengenal Tuhan secara pribadi, yang terjadi adalah apa yang tadi saya sampaikan, kesalahmengertian dan kesalahpahaman. Gagal pahamnya orang percaya tidak membuat Tuhan jadi rugi. Gagal pahamnya orang percaya akan pengenalan akan Tuhan membuat kita orang percaya rugi. Berapa banyak energi yang dikeluarkan Daud di tengah ketidakmengertiannya. Di mana Tuhan, kenapa engkau menyembunyikan dirimu? Wah itu yang namanya kekhawatiran, itu menguras energi Bapak Ibu Saudara. Merasa ditinggal Tuhan, kita akan merasa begitu menghabiskan begitu banyak energi. Dan bukan cuma energi bicara kehilangan banyak energi, ini merupakan satu celah di mana musuh merasa, wah dia aja nggak tahu Tuhannya ada di mana katanya. Ketidaktaatan adalah satu bukti bahwa seseorang tidak menganggap Tuhan sebagai sosok raja di atas segala raja. Kalau kita tahu dia raja di atas segala raja, apa yang dia sabdakan, apa yang dia pesankan, kita akan lakukan. Tapi seringkali kan kita biasa-biasa aja. Gak sedikit orang percaya yang biasa-biasa aja lah. Ya pesan demi pesan, perintah demi perintah. Enggak juga enggak terjadi, dilakukan juga enggak terjadi apa-apa, enggak dilakukan juga enggak terjadi apa-apa. Kenapa orang percaya bisa bersikap demikian? Karena dia enggak tahu yang memberikan titah itu adalah sang raja di atas segala raja. Ya. Keraguan dan kecemasan yang kerap muncul di tengah orang-orang percaya menunjukkan bahwa ternyata Tuhan enggak sehebat yang dia pikir. Kalau dia sadar Tuhan dahsyat dan hebat, seharusnya enggak ada kekhawatiran yang begitu mencemaskan. Oke, oleh sebab itu ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami sebagai orang percaya agar mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Di antaranya adalah yang pertama adalah gini, miliki kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih daripada pengenalan yang kita miliki saat ini. Jadi sebenarnya simpel sih poin yang pertama, miliki kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih lagi. Apapun kondisi, apapun level pengenalan kita hari ini, saat ini, miliki pengen lebih lagi. Karena kan dia nggak terbatas. Jadi apapun kita, sehebat apapun kita merasa diri kita kenal sama Tuhan, miliki kerinduan untuk lebih lagi. Ya mau katakan amin. Ya. Kadang-kadang, seringkali kan pengenalan satu dengan yang lain di antara kita kan berbeda. Tapi apapun, ada di titik manapun, miliki kerinduan lagi. Karena modalnya ada lagi. Pengen kenal lebih lagi. Kalau udah nggak pengen kenal, ya udah artinya memang udah nggak ngalami peningkatan karena memang pada dasarnya juga nggak mau. Nah poin ini adalah gini, yuk miliki, pengen kenal lebih lagi. Karena Tuhan kita nggak ada batasnya, terlalu luar biasa, terlalu dahsyat. Ya. Efesus 1 ayat 17. Dan minta kepada Allah Tuhan kita. Di situ ada kata dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Di sini sampai dijelaskan, sebenarnya ada penjelasan tersendiri sih.
dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Wah, sampai lengkap banget. Minta kepada yang dahsyat itu, pribadi Tritunggal itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk kenal dia dengan benar. Oke, sebelum saya jelaskan dulu di sini ya, di ayatnya ya. Mengenal, kata mengenal itu menggunakan kata epignosis. Epignosis artinya ya, karena ada kata gnosisnya yang diambil dari ginosko. Nah, kita tahu kan ginosko mengenal seperti orang berhubungan intim, seperti suami istri berhubungan intim ya. Jadi kata mengenal dia dengan benar menggunakan kata epignosis yang artinya gini, yang ada dua ya. Yang pertama, pengenalan yang benar yang terjadi akibat hubungan yang dijalin secara lebih intim. Biar gimana pun hubungan yang lebih intim akan menghasilkan sebuah pengenalan yang lebih lagi. Pasangan suami istri beda pada waktu dulu berkenalan, pada waktu menikah beda lagi. Lebih kenal seharusnya. Tapi seringkali di dalam konseling kan ada yang udah nikah sekian puluh tahun, dia mah nggak ngerti saya pak, gitu ya. Artinya, ada yang miss di situ berarti ya. Karena waktu udah bersama-sama dan berjumpa tiap hari, seharusnya ada sebuah pengenalan yang lebih lagi dibandingkan dulu pada waktu masa-masa pertemanan. Nah, bicara soal epignosis adalah pengenalan yang benar yang terjadi akibat hubungan yang dijalin lebih intim. Jadi melalui penggunaan kata itu, jadi jemaat Efesus itu sebetulnya gini, dulu punya pengenalan yang salah. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, yuk minta supaya kau mengenal dia dengan benar. Kadang-kadang ada pengenalan yang enggak tepat, enggak akurat. Yuk minta pengenalan akan benar. Nah, itu tuh harus dimulai dari kerinduan diri sendiri. Harus meminta. Makanya Rasul Paulus bilang, yuk minta. Dan pesan ini juga ditujukan juga kepada diri saya, yuk minta lebih lagi. Ya, jangan merasa sok kenal. Tapi lebih lagi, ayo. Arti yang kedua adalah gini, pengenalan yang sepenuhnya, full knowledge. Atau pengenalan yang lebih lengkap, fuller knowledge. Kita kenal, kita punya pengetahuan. Yuk minta lagi lebih lagi supaya kita lebih lengkap lagi. Lebih penuh lagi. Ya, ini penting sekali untuk mendapatkan pengenalan yang menyeluruh tentang Tuhan kita. Kadang-kadang kan karena kurang pengenalan maka kita cuma kenal sepotong tentang dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar kisah, kayaknya dulu sekali saya pernah cerita ini ya. Tentang seorang buta, beberapa orang buta. Yang di tengahnya ada gajah. Dan mereka disuruh menyimpulkan seperti apa sih binatang gajah. Nah, orang buta yang ada di bagian depannya gajah kan dia pegang-pegang belalainya. Dan dia berkesimpulan gajah itu adalah binatang yang panjang dan lentur. Yang elastis karena dia pegang belalai. Nah, yang satu yang di samping si orang buta ini pegang telinga gajah. Dan dia berkesimpulan gajah itu kayak burung punya sayap katanya. Padahal si kupingnya yang lagi goyang-goyang gitu kali. Terus yang di bagian belakang kan dia pegang buntutnya. Gajah mah kayak babi kali ya. Buntutnya kecil gitu. Kayaknya nggak terlalu besar-besar amat karena buntutnya juga kecil. Akhirnya 3 orang ini mempunyai mendeskripsikan gajah itu secara berbeda. Dan secara tidak tepat pula. Dan nggak utuh pula. Nah, seringkali jangan sampai gini. Jangan sampai orang percaya hanya memiliki pengertian yang gak utuh tentang Tuhan. Tuhan mah gini karena dia pernah mengalami hal ini dan dia berkesimpulan bahwa Tuhan tuh kayak gini gitu orang. Coba kalau Daud gak punya pengenalan akan Tuhan. Waktu dia tulis Mazmurnya, kemanakah Tuhan? Maka Daud jangan sampai dia tulis Mazmur salah. Tuhan itu ternyata gak ada kalau kita di tengah masalah gitu. Tetapi enggak kan, dia bangun pengenalan akan Tuhan.
Ya dari situ kita melihat bahwa orang buta itu mendapatkan kesimpulan yang gak utuh tentang gajah. Dan jangan sampai kita juga mendapatkan kesimpulan yang gak utuh tentang Tuhan. Dan kita berkesimpulan sendiri tentang Tuhan. Ternyata Tuhan mah memang pilih kasih sih. Kalau dia mah ditolong, aku mah enggak gitu. Artinya kita enggak kenal dia. Nah, bukankah ini yang sering dialami oleh orang percaya? Ya masing-masing menyimpulkan Tuhan sendiri-sendiri menurut apa yang dirasanya. Itulah sebabnya ada yang berkata, entah Tuhan kemana, entah Tuhan gak adil, entah Tuhan bikin aku sampai susah begini gitu. Jadi ada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Karena mereka mendeskripsikan Tuhan secara berbeda satu dengan yang lain. Nah di sini kemudian ada kata meminta. Ada kata meminta kepada Tuhan menunjukkan sebuah tindakan aktif. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah tindakan. Ya kadang-kadang gini, orang percaya kan cuma rindu. Rindu gak kenal sama Tuhan, itu rindu mak gitu. Tapi kerinduan aja gak cukup kalau tanpa disertai sebuah langkah. Kalau memang kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, tentunya kita ada langkah. Ya. Nah seringkali banyak orang, gak sedikit orang percaya gini, rindu sih Pak, tapi saya pikir ya udah Tuhan memang mencukupkan seperti sampai sebatas ini saja. Nah yang bilang juga kamu gitu. Kadang-kadang karena kita enggan untuk mengejar lebih lagi, kita menyimpulkan sendiri, rasanya sih cukup Pak, pengenalan saya akan Tuhan. Nggak ada batasnya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, wow dahsyat banget itu. Jalinan hubungan, jalinan pengenalan yang mereka miliki sama Tuhan tuh dibandingkan dengan, ya kalau saya bicara saya pribadi nggak ada apa-apanya. Artinya mau lebih lagi. Ya. Memang ada satu kata yang sering kali menghalangi kita, menghalangi banyak orang. Apa sih kata yang menghalangi orang untuk melakukan yang terbaik adalah sebuah kata cukup baik. Udahlah segini aja, udah cukup baik. Kata apa yang menghalangi seorang untuk membangun pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan adalah sebuah kata, udah cukup gini aja, cukup kenal. Nah ini membuat orang udah enggan lagi melangkah karena udah merasa cukup. Ya bahkan orang percaya emang gak boleh serakah. Ya kadang-kadang ada sebuah pembelaan pribadi untuk memang rada dasarnya enggak rindu. Tapi pesan Tuhan bilang, yuk kenal lebih lagi. Ya kalau Tuhan bilang kenal lebih lagi artinya gini, yuk kenal lebih lagi, inilah kesempatan. Ada sebuah kairos ya kalau saya nangkap ini. Yuk kenal lebih lagi. Dan untuk kenal Tuhan dengan benar nggak bisa hanya sekedar kejadian sesaat ya. Nggak bisa sekedar mendengar tentang Tuhan seperti apa kata orang. Nggak bisa lagi bicara, bukan cuma sekedar mempelajari teori tentang Tuhan aja. Tetapi butuh keterlibatan. Mintalah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Nah, siapa sih roh hikmat dan wahyu? Itu pribadi Roh Kudus. Melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus betul sudah ada di dalam setiap orang percaya. Kenapa kita bisa kenal Yesus? Kenapa kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Tapi firman Tuhan bilang, hendaklah kau penuh. Karena kita butuh peran Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam masuk ke wilayah-wilayah yang lebih dalam lagi. Atau kita ada di dalam kepenuhannya. Jadi jangan sampai gini ya cukup Pak, Roh Kudus udah ada di dalam hidupku. Ya ini kan pengertian umum. Tapi firman Tuhan bilang kan hendak kau penuh lebih lagi. Sebuah kepenuhan yang hari lepas hari sifatnya. Jangan kau mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus. Oke, ada semacam ini Bapak Ibu Saudara, ada semacam guidance ya, tuntunan untuk membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang mau gak mau mesti melibatkan Roh Kudus. Ya, yang pertama ada istilah gini, bicara dengan dia. Talk to him. Jadi bukan semata-mata kita, Pak udah bicara, tiap hari saya udah bicara sama Tuhan.
Kadang-kadang apa yang kita sampaikan kan list permohonan, cerita tentang ini loh Tuhan, aku pengen gini ya. Kadang-kadang pengertian orang bicara sama Tuhan adalah aku udah mengajukan apa yang aku perlukan gitu. Nah, tapi yang dimaksud talk to him ini adalah gini, belajar untuk mengungkapkan apa yang sedang kita alami, mau menceritakan sama Tuhan. Artinya gini, kita lagi mau intimkan sama Tuhan. Tuhan, aku lagi khawatir. Tuhan, aku gak mampu untuk aku menghadapi ini. Jadi kadang-kadang gini, kita enggan cerita karena gini, kan Tuhan tahu. Tapi lewat ini kita lagi belajar untuk membuka hati kita. Betul dia udah tahu, sebelum kita ngomong juga dia udah tahu. Tetapi belajar untuk kayak lagi menjalin sebuah keakraban sama Tuhan. Ya, dimulai dengan ini. Belajar mengungkapkan segala sesuatu apa yang jadi kerinduan hati kita. Dan sampaikanlah itu. Apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami. Ketidakmampuan kita, ketidaktahuan kita gitu. Kita belajar bicarakan, sampaikan sama Tuhan. Jadi mulai ngajak ngobrol gitu. Tapi jangan berhenti di situ, bukan sampai talk to him, tetapi listen to him. Belajar dengar. Jadi jangan ngadunya ke saya, Pak, saya udah dengar tapi nggak dengar. Artinya gini, artinya kita belum terlalu menyediakan waktu kita, hati kita untuk Tuhan. Nanti kita akan belajar kan. Seringkali kita kan mulai mendengar pakai telinga gitu. Padahal Tuhan bicara, Roh Kudus bicara lewat roh kita. Sediakan waktu. Ada devotion, ada waktu saat teduh sama Tuhan yang biarlah kita sama dia. Dan persilahkan dia untuk menyampaikan sesuatu. Dan jangan lupa, yang pertama talk to him, listen to him, kemudian study him. Belajar. Artinya kalau bicara study him, perkataannya itu selalu klop dengan firman Tuhan. Dengan firman-Nya yang dalam bentuk buku ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu masukin file firman, file perkataan Tuhan ke dalam hati kita. Dan kemudian belajar untuk tangkap sesuatu waktu kita baca. Karena ada waktu yang kita baca kan logos, tetapi ada rema kan yang kita, di mana Tuhan secara pribadi nyampaikan sesuatu. Nah, rasakan itu. Itu kan awal mula kita lagi mau intim-intiman sama Tuhan. Dan disitulah awal pengenalan kita yang lebih lagi. Nah, kalau kita nggak mulai gitu, artinya kita ya udah tiap hari ya begitu aja, sama aja gitu. Dan terus kita minta penuh lebih lagi. Roh Kudus memenuhi kita, pengurapan lebih lagi. Nah, apa yang membatasi kita orang percaya adalah merasa apa yang semua sudah dengar, udah Pak, udah semua juga. Nah, kadang-kadang udah itu untuk menunjukkan kepada siapa sih? Lah kalau cerita sama saya udah semua, buat saya juga nggak ada untungnya juga. Tetapi artinya gini, waktu kita dengar, oh ya Tuhan, aku mau lebih lagi sama Engkau. Biarlah ini urusan kita sama Tuhan secara pribadi. Bukan untuk memperlihatkan kepada sesama. Karena waktu kita menonjolkan diri kita bahwa udah semua udah aku lakukan, ya udah berarti stop di situ kita. Kadang-kadang kita bisa menyimpulkan seseorang secara salah karena kita belum kenal orang itu. Iya kan, waktu kita berkenalan dengan orang baru, bukan ya maksudnya di dalam sebuah komunitas gitu. Seringkali kan kita mendengar ada kata-kata, aku mah kayak kurang seneng sama orang itu karena orangnya kayak sombong ya. Orangnya kayak judes. Seringkali kita udah berkesimpulan. Nah, apakah orang itu pasti seperti yang kita pikirkan? Kan belum tentu. Cuman seringkali kita udah menyimpulkan bahwa orang itu begitu, lihat aja tuh kan, ya kan gitu. Tapi beda ternyata waktu kita mulai mendekatkan diri, ya, ngajak ngobrol. Dan kemudian lihat kesimpulan apakah masih sama? Oh ternyata enggak loh, sebenarnya dia enggak sombong orangnya, ya kan? Waktu kita
menghampiri, atau waktu kita mulai belajar mengenal, belajar lebih dalam lagi masuk. Di situ kita akan mengalami sebuah, oh nggak seperti yang aku kira. Kenapa dia seperti itu? Karena waktu dia cerita apa yang dia sedang alami, aku jadi ngerti. Kenapa? Waktu kita mendekat. Tapi waktu kita jaga jarak dan kita berkesimpulan, dia di sana, aku di sini, kita memberikan kesimpulan yang salah. Jadi ada istilah gini, if you don't like someone at first, get to know them better. Kalau kita merasa nggak menyukai seseorang, ada istilah gini, kenal dah dia lebih baik lagi. Maka engkau akan memiliki kesimpulan yang berbeda daripada kesimpulan awal kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak jalin kedekatan sama Tuhan lebih lagi, kita akan berkesimpulan sendiri tentang Tuhan. Wah, udah 8:39. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama apa? Miliki kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih daripada pengenalan kita yang kita miliki saat ini. Yang kedua adalah gini, miliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhan kita dahsyat. Nah, seringkali kita sendiri membatasi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya kayaknya udah singgung juga ya. Di dalam Efesus 1 ayat 18-19 kan, di situ sebetulnya maksud Tuhan kenapa nyuruh kita kenal, karena gitu supaya kita mengetahui. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Nah, tujuannya kenapa sih mesti kenal tuh? Supaya kita ngerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, bagi kita semua. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya buat kita. Wow. Kemudian ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, seringkali kan yang bilang, aku mau udah cukup kenal. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya nggak nyampe kepada pengenalan akan Tuhan, karena kita bilang aku udah cukup. Padahal kalau kita paham pengenalan akan ini yang seperti ini kan yang tuliskan Rasul Paulus ketika dia di penjara loh. Artinya dia gini, keterbatasan dia mempersilahkan Tuhan yang tidak terbatas itu beracara melalui surat-surat yang dia tulis. Ini kan dahsyat banget kan, betapa dia percaya banget akan panggilannya, akan pengharapan apa yang terkandung dan apa yang Tuhan sediakan, betapa kaya kemuliaan yang ditentukan baginya dan betapa hebat kuasanya. Ini Rasul Paulus alami kan, artinya di tengah kungkungan terali, tetapi lewat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya, lewat surat-surat yang ditulisnya. Kan kuasa Tuhan gak terbatas. Nah, ini yang Tuhan mau kita pahami. Dahsyat loh Tuhan. Makanya saya sering kali cerita waktu Tuhan nyuruh Yunus. Yunus belum apa-apa kan. Aduh, kayaknya gak gampang disuruh ke Niniwe ini. Padahal kalau kita lihat waktu Tuhan bekerja kan, Yunus gak perlu ngapa-ngapain. Waktu dia akhirnya setelah masuk perut ikan dan dikeluarkan lagi di Niniwe, sebenarnya yang bekerja siapa sih? Kuasa Tuhan. Yunus kan cuma ngomong satu kalimat itu aja. Ya, kota ini akan ditunggang balikan Tuhan. Cuman gitu aja. Tapi yang bekerja siapa? Kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini kan kita rindu ya, setiap kita saya percaya bahwa ketika kita mempersilahkan kuasa Tuhan bekerja itu dahsyat tanpa batas. Tapi jangan kita sendiri yang membatasi. Jadi Tuhan mah pengennya udah aku mah segini aja, kata Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lagi memberi kesimpulan sendiri, kemudian kita lagi membatasi kuasa Tuhan. Udah Pak, kayaknya Tuhan mah pengennya aku udah nggak mau terlalu sembuh gini aja. Apa betul dari Tuhan gitu? Nah, itulah yang kadang-kadang membatasi. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya juga nggak mau berlama-lama ya, tapi kita boleh tangkap bahwa Tuhan rindu kita lebih lagi, ya saya Bapak Ibu Saudara lebih lagi kenal Dia, bangun lebih lagi
Ada perkara-perkara luar biasa sebetulnya yang Tuhan mau bisa lakukan melalui saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan batasi dia. Ya, biarkan kita bangun lebih lagi, mendekat lebih lagi, ngalami dia lebih lagi. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau berdoa.